Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Kepada Ibu Bapak dosen, asisten praktikum, dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil review paper kami yang kedua yang berjudul Collapse and Physical Properties of Native and Pristine Eucalyptus camaldulensis and Eucalyptus lignewood from Tunisia. Kelompok kami beranggotakan Nabil dengan NIM 002, Asyafa dengan NIM 025, Khairunisa dengan NIM 026, Tiara dengan NIM 043, dan Rumaisa Yelwa dengan NIM 047. Masalah yang diangkat dari penelitian ini yaitu rendahnya grade kayu. Rendahnya grade atau kualitas kayu eukaliptus di pasaran karena terjadi penyusutan dan keretakan setelah proses pengeringan. Kemudian, kurangnya penelitian dan pengetahuan yang mempelajari tentang sifat fisik dan sifat mekanis kayu. Sifat fisik dan sifat mekanis kayu sangat penting untuk diketahui agar tahu bagaimana cara memberi perlakuan pasca panen yang baik. Perlakuan pasca panen yang ingin diteliti oleh penulis ini yaitu proses pre-steam, sebelum dilanjutkan ke perlakuan pasca panen berikutnya. Sisi menarik dari permasalahan ini yaitu ketersediaan kayu eukaliptus sangat melimpah di Tunisia, namun pemanfaatannya belum maksimal. Yang kedua, eukaliptus merupakan bahan baku yang menarik untuk industri dan diminati banyak negara tropis dan subtropis, karena dianggap sebagai spesies kayu invasif yang bernilai ekonomis. Yang ketiga, adanya tantangan agar kayu eukaliptus dapat bersaing di pasaran. Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama menentukan sifat fisik dan mekanis dari kayu Eucalyptus camaldulensis dan Eucalyptus saligna. Yang kedua mengevaluasi dampak pristim pada sifat fisik kayu yang dimodifikasi. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi potensi valorisasi dari Eucalyptus camaldulensis dan Eucalyptus saligna di hutan Tunisia. Jadi bagaimana originalitas dari penelitian ini? Jadi penulis sendiri menggunakan jurnal yang sudah ada, namun dengan objek yang berbeda yaitu pada kayu eukaliptus dan jenis kayu camaldulensis dan saligna. Nah, di situ juga ada pemaparan dari Campbell, dari Fu et al. Dan Fu, di mana pada Campbell sendiri dilakukan proses pre-steam dan didapatkan hasil bahwa pre-steam sebagian besar mengurangi variasi distribusi kadar air sepanjang arah radial, meningkatkan tegangan di suatu kayu teras dan menurun di gubal. Lalu menurut Fu et al. 2017, di mana metode ini dapat digunakan untuk menggunakan kayu ABS Fasiocarpa, terjadi peningkatan permeabilitas cairan kayu yang bermanfaat untuk pengeringan kayu dan mengimpregnasi zat fungsional serta dehidrasi kayu dan penampakan warna kayu yang berubah. Lalu ada juga peningkatan tekanan dan peningkatan kelembaban. Nah, lalu elastisitas MOE atau modulus pecahnya sedikit menurun. Lalu menurut 2019, kompresibilitas balok kayu meningkat dengan meningkatnya suhu dan waktu prapemungkusan, di mana kayu menjadi rapuh karena bila spesimen yang dikukus di atas 180 derajat Celcius. Baik, selanjutnya ada bagaimana penulis memecahkan masalah tersebut, di mana penulis memecahkan tersebut dengan diagram di bawah ini, yaitu ada persiapan dan pemilihan kayu dari dua jenis kayu, yaitu E. camaldulensis dan E. saligna, lalu juga ada uji fisik dan uji mekanis, dan uji fisiknya sendiri yaitu uji kelembaban dan uji kepadatan dan penyusutan, di mana uji kepadatan dan penyusutan sendiri dibagi lagi menjadi uji kepadatan, uji penyusutan dan tempat pengukusan, dan uji penyusutan dengan pengukusan. Lalu juga ada uji mekanis, di mana ada uji kelenturan dan juga uji kompresi. Nah, penulis melakukan persiapan terlebih dahulu menggunakan dua jenis kayu. Nah, kemudian penulis tersebut menggunakan berbagai macam pengujian terhadap kayu tersebut untuk mengetahui pemanfaatan dari kayu tersebut dibandingkan dengan kayu jenis lain, karena kayu jenis tersebut tuh banyak ditemukan di daerah Tunisia. Nah, selanjutnya penulis melakukan uji fisik dan mekanis, di mana dengan menyiapkan dua disk kayu tebal berukuran 50 mm dan jarak dari pohon dan tanah sekitar 1,4 mm. Terus menulis menggunakan satu disk untuk menentukan jarak pohon dari kayu dan sifat asli yang kayu disk tersebut digunakan untuk mengevaluasi pristim pada kayu yang collapse. Selanjutnya dari tiap disk diambil sampel dengan lebar 3 cm dengan kulit kayu yang lain dipotong di dua arah menjadi potongan dengan tebal 2 cm. Nah, selanjutnya dilakukan pengujian kepadatan, di mana dibagi menjadi 3 kepadatan dasar. Kepadatan kering udara, yaitu setelah pengondisian di ruang iklim pada 20 derajat Celcius dan RH 65%. Lalu juga kepadatan kering oven, di mana setelah pengondisian dalam oven 103 derajat Celcius. Lalu penulis melakukan pengujian penyusutan tanpa pengukusan menggunakan kayu berukuran 20 x 20 x 10 mm dengan menentukan penyusutan tangensial, radial, dan longitudinal. Selain itu, selain tanpa pengukusan, penulis juga melakukan pengujian dengan pengukusan, di mana masing-masing kayu dimasukkan ke dalam ruang dengan kelembaban relatif untuk rekondisi progresif hingga stabilisasi kadar air mencapai 16%. Nah, lalu sampel tersebut dilakukan autoclave pada suhu 90 derajat Celcius dengan tekanan 2,5 bar dan waktu 30 menit, di mana penulis juga melakukan uji mekanis dan uji kelenturan dengan ditentukan pada 3 titik lentur. Nah, selain itu penulis juga melakukan uji kompresi dengan memperkecil ukuran menjadi 30 x 20 x 20 mm, dan terakhir dilakukan analisis statistik varian satu arah menggunakan uji Fisher dan program JMP 10.002. Berikutnya adalah apakah metode yang digunakan dapat mencapai tujuan? Jawabannya ya, metode yang digunakan telah mencapai tujuan yang diinginkan oleh penulis. Tujuan yang pertama adalah menentukan sifat fisik dan mekanis, di mana didapatkan hasil bahwa kayu Eucalyptus camaldulensis dan Eucalyptus saligna memiliki sifat fisik dan mekanis yang lebih rendah dibandingkan
jenis eukaliptus yang lainnya, sehingga kedua jenis kayu ini jarang digunakan di industri. Tujuan yang kedua adalah mengevaluasi dampak prestim. Pada pengujian ini, menunjukkan hasil bahwa perlakuan prestim untuk kayu eukaliptus camaldulensis dan eukaliptus saligna memiliki hasil yang signifikan. Namun hasilnya tidak dapat digeneralisasi untuk jenis kayu yang lainnya. Dan tujuan yang terakhir adalah mengetahui potensi valorisasi atau pemulihan dari jenis kayu eukaliptus saligna dan eukaliptus camaldulensis. Kedua jenis kayu ini memiliki sifat kolaps atau keruntuhan yang cukup tinggi karena densitas dari kedua kayu ini sangat rendah. Untuk angka kehilangan densitas sendiri, tertinggi yaitu pada eukaliptus saligna dengan nilai 0,09 sehingga eukaliptus saligna lebih mudah untuk runtuh. Nah, berikutnya adalah apakah metode tersebut memiliki validitas yang tinggi? Ya, metode ini memiliki validitas yang cukup tinggi karena pada penelitian ini dilakukan pengacakan yang dapat memperkuat validitas dari hasil. Pengacakan dilakukan dengan mengambil sampel kayu eukaliptus saligna dan eukaliptus camaldulensis yang berusia 50 tahun di Zarniza arboretum. Masing-masing jenis diambil 3 batang pohon. Kemudian pengujian tidak hanya dilakukan pada satu sampel potongan kayu saja, tetapi pengujian dilakukan pada seluruh potongan-potongan cakram kayu yang telah dipilih, sehingga memberikan hasil yang lebih representatif. Selain itu, metode ini pernah dilakukan pada pengujian jenis kayu yang lainnya, sehingga validitas dari metode ini dikatakan cukup tinggi. Analisis statistik yang digunakan oleh penulis pada pengujian kali ini menggunakan varian satu arah dengan uji Fisher. Program yang digunakan pada pengujian ini adalah JMP dengan versi 10.0.2. Untuk pertanyaan nomor 8, apa yang didapatkan dari penelitian ini dan bagaimana validitas eksperimen tersebut? Pada penelitian ini didapatkan berbagai hasil yang diperoleh dari berbagai uji, yaitu sebagai berikut. Untuk uji fisis yang pertama mengenai uji kadar air, direpresentasikan pada tabel 1 mengenai hasil uji kadar air pada kayu eukaliptus camaldulensis yang rata-ratanya sebesar 75,14%, dan untuk kayu eukaliptus saligna memiliki rata-rata kadar air sebesar 87,27%. Nah, jika dilihat dari partisi atau disk kayu, terlihat bahwa hasilnya ini sangat berlawanan. Untuk eukaliptus saligna, dari inti kayu hingga ke kayu gubal memiliki kenaikan kadar air. Sedangkan untuk eukaliptus camaldulensis, dari inti kayu hingga ke kayu gubal mengalami penurunan kadar air. Pada eukaliptus saligna, inti kayu memiliki kadar air sebesar 40% dan meningkat pada area kayu transisi menjadi 85%. Sedangkan untuk kayu gubalnya, kadar airnya sebesar 120%. Untuk eukaliptus camaldulensis, inti kayu memiliki kadar air sebesar 120% dan untuk area transisi memiliki kadar air sebesar 85% dan untuk kayu gubal memiliki kadar air sebesar 60%. Selanjutnya adalah uji densitas sebelum pengukusan. Pada kedua kayu ini dihitung densitas kering udara atau DM12, densitas dasar atau DB, dan densitas kering oven atau DM0. Berikut pada tabel 2 disajikan hasil uji densitas pada kayu eukaliptus camaldulensis dan eukaliptus saligna. Menurut literatur dari Campredon tahun 1967, literatur yang cukup tua, kedua jenis kayu ini diklasifikasikan menjadi beberapa golongan, yaitu kayu berat karena DM12 lebih dari 0,95. Hal ini dimiliki oleh kayu jenis eukaliptus camaldulensis yang memiliki nilai rata-rata 1,00 gram per cm kubik dan kayu berat sedang dengan DM12 di antara 0,65 hingga 0,80 yang dimiliki oleh eukaliptus saligna dengan nilai rata-rata 0,804 gram per cm kubik. Selain itu, penulis juga melakukan perbandingan dengan literatur lain yang hasilnya kedua kayu ini termasuk kayu yang ringan. Uji fisik selanjutnya adalah uji penyusutan kayu yang diperoleh sebelum dan setelah treatment. Nilai susut kayu diperoleh dari analisis radial, tangensial, serta volumetrik dan shape factor dari masing-masing jenis kayu. Kayu eukaliptus camaldulensis sebelum dan setelah perlakuan ini berwarna hijau tua dan hijau muda, sedangkan untuk kayu eukaliptus saligna berwarna merah tua dan jingga. Nah, penulis melakukan dua perbandingan, yaitu yang pertama, perbandingan nilai susut kedua kayu sebelum dan setelah pengukusan. Hasilnya, kedua jenis kayu ini memiliki nilai susut yang lebih rendah setelah pengukusan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa steam treatment ini dapat menurunkan nilai susut kayu. Untuk perbandingan yang kedua, merupakan perbandingan selisih nilai susut dari masing-masing jenis kayu sebelum dan setelah pengukusan. Hasilnya, eukaliptus saligna memiliki selisih yang lebih besar, sehingga nilai ICR-nya pun lebih besar. Hal ini ditunjukkan dalam bulatan yang warna kuning, sedangkan untuk ICR eukaliptus camaldulensis dengan bulatan yang berwarna hijau. ICR merupakan persentase pemulihan kayu dari kolaps atau keruntuhan. Karena selisih kayu eukaliptus saligna ini besar, maka kondisinya pun membutuhkan usaha yang besar juga, sehingga nilai ICR-nya tinggi. Uji fisis yang keempat adalah uji densitas yang dilakukan setelah pengukusan. Di dalam grafik ini, eukaliptus camaldulensis ditunjukkan oleh grafik diagram batang yang berwarna hijau muda dan hijau tua. Untuk
Eucalyptus saligna ditunjukkan oleh grafik diagram batang yang berwarna merah bata dan jingga. Menurut beberapa literatur, di dalam paper ini disebutkan bahwa terjadinya keruntuhan atau kolaps pada kayu ini disebabkan karena densitas atau kepadatannya yang rendah. Hasil menunjukkan bahwa rata-rata kehilangan densitas setelah perlakuan pengukusan pada Eucalyptus saligna sebesar 0,09, sedangkan pada Eucalyptus camadulensis hanya 0,01. Karena selisih dari Eucalyptus saligna ini besar, maka masuk akal apabila Eucalyptus saligna memiliki peluang kolaps atau runtuh yang lebih tinggi karena berkorelasi dengan hasil sebelumnya, sehingga nilai ICR dari Eucalyptus saligna pun besar. Selanjutnya adalah uji mekanis yang terdiri dari uji kelenturan dan uji kompresi. Tabel 3 merepresentasikan hasil uji kelenturan dan kompresi pada kayu Eucalyptus camadulensis dan Eucalyptus saligna. Untuk TOBE atau uji kelenturan pada Eucalyptus camadulensis memiliki nilai rata-rata sebesar 80,01 MPa dan untuk Eucalyptus saligna memiliki nilai rata-rata sebesar 53,75 MPa. Sedangkan untuk uji kompresi pada Eucalyptus camadulensis memiliki nilai rata-rata sebesar 39,62 dan pada kayu Eucalyptus saligna memiliki nilai rata-rata 31,72 MPa. Setelah itu, penulis membandingkan dengan spesies eukaliptus lain yang berada di Tunisia. Kesimpulannya, kedua jenis kayu yang diuji memiliki sifat statik yang tinggi karena nilai kelenturan dan kompresinya cukup rendah, sehingga memiliki sifat statik yang tinggi terhadap kekuatan lentur dan kekuatan tekan. Pertanyaan selanjutnya adalah validitas dari eksperimen tersebut. Dari eksperimen tersebut memiliki validitas yang cukup tinggi. Hal ini didapatkan dari metode yang dipakai oleh penulis, terdapat pengulangan, pengacakan, dan beberapa analisis uji statistika lain, sehingga hasil dari metode ini termasuk valid. Pertanyaan 9, apakah kesimpulan dari penelitian ini? Apakah kesimpulan menjawab seluruh permasalahan yang diselesaikan oleh penulis? Di dalam kesimpulan, penulis memberikan gambaran umum bahwa kedua kayu yang diuji ini memiliki sifat fisik dan mekanik yang lebih rendah dari eukaliptus lainnya yang berada di Tunisia, Brazil, Australia, dan Maroko. Penulis juga menyebutkan bahwa kedua jenis kayu yang diuji ini hasilnya tidak dapat digeneralisasi karena spesiesnya berbeda. Selain itu, metode steam pretreatment cukup efektif dalam meminimalisasi kolaps atau keruntuhan kayu sehingga memungkinkan dimanfaatkan untuk berbagai tujuan, misalnya furnitur, pembuatan kayu lantai, dan untuk kayu konstruksi. Dengan adanya paparan tersebut, kesimpulan yang disusun penulis cukup menjawab permasalahan ini, meskipun penulis hanya memberikan paparan garis besarnya saja. Selanjutnya, seberapa besar kontribusi penulis pada masalah yang ingin diselesaikan? Sebenarnya, perlakuan prestim pada kayu eukaliptus ini sudah pernah diteliti dan dilakukan sebelumnya oleh Severo DKK di tahun 2013 dan Kong DKK di tahun 2018. Perbedaan dari kedua penelitian sebelumnya dengan penelitian yang direview kali ini hanyalah pada jenis kayu eukaliptus yang diteliti, di mana pada penelitian Severo DKK 2013, penelitiannya berfokus pada varietas eukaliptus duni asal Brazil, sedangkan Kong DKK tahun 2018, penelitiannya berfokus pada eukaliptus varietas grandis dan urophila dari Cina. Hasil dari ketiga penelitian ini cenderung sama, di mana perlakuan prestim cukup berpengaruh dalam meningkatkan sifat mekanis serta fisik dari kayu eukaliptus serta mencegah terjadinya peristiwa kolaps pada pengolahan kayu eukaliptus, terutama pada fase pengeringan. Selanjutnya, kekurangan apa yang terdapat pada tulisan ini? Secara keseluruhan, dari tulisan ini sudah cukup baik karena telah menerangkan pengaruh dari prestim dan seberapa besar pengaruhnya, baik itu pada sifat fisik maupun mekanis terdapat pada kayu eukaliptus. Namun, ada sedikit kekurangan di mana pembahasan mengenai peristiwa kolaps ini masih cukup kurang, sehingga masih sedikit membingungkan bagi para pembaca, karena peristiwa kolaps sendiri merupakan salah satu fokus utama pada tulisan ini. Dan terakhir, apakah referensi up-to-date dan dapat menggambarkan state of the art dari penelitian? Penelitian ini tidak terlalu up-to-date karena jurnal yang digunakan minimal tahunnya yaitu 160-69, sedangkan maksimalnya yaitu 2018. Rata-rata jurnal yang digunakan yaitu bersumber dari tahun 1990-an hingga 2000. Namun, penelitian ini menggambarkan state of the art karena referensi yang dijadikan acuan sangat berkaitan dengan masalah yang dibahas. Berikut dasar pustaka yang kami gunakan. Sekian, terima kasih.